Jemaat Tuhan dimanapun berada, kami mengajak segenap jemaat untuk melakukan aksi puasa atau berpantangan di masa pandemi ini dengan menaati protokol kesehatan seperti selalu memakai dan menaruh masker dengan benar. Rutin mengganti atau mencuci masker setelah dipakai dan menggunting tali masker setelah digunakan sambil turut serta menjaga lingkungan. Mencuci tangan setiap saat sebelum dan sesudah menyentuh barang-barang yang kita gunakan, menjaga tangan tetap steril, menjaga jarak dengan orang sekitar, namun tetap peduli pada mereka yang membutuhkan pertolongan. Menjauhi kerumunan, lakukanlah aktivitas di rumah sambil mempererat relasi bersama dengan keluarga. Kurangi mobilitas, sekaligus mengurangi polusi udara dan kita juga menghemat pengeluaran kita. Mari jemaat, kita saling menjaga keselamatan, kita berkorban demi sesama sambil menghayati pengorbanannya di kayu salib bagi kita umat manusia yang berdosa. Shalom jemaat Tuhan, marilah mempersiapkan hati untuk masuk dalam ibadah Prapaskah kedua, pelayanan firman Tuhan oleh Penatua Mario Gunawan dari GKI Kediri, dengan pelayanan liturgi oleh Ibu Susana Kurniawati dengan tema Harga Mengikut Yesus. Mari bersaat teduh. Suara Tuhan memanggil kita untuk mengikutnya. Bukalah hati dan masuklah dalam panggilannya dengan rasa bersyukur. Kita memasuki ibadah Prapaskah kedua dengan pengakuan
bahwa pertolongan kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, bagi orang yang hidup di era milenial, segala sesuatu diharapkan bisa cepat, mudah, dan praktis. Maka tidaklah heran jika di masa kini budaya instan atau langsung itu lebih diutamakan ketimbang proses. Tetapi bagaimana dengan mengikut Yesus? Apakah bisa dilakukan secara instan? Tema minggu ini mengajak kita memahami bahwa mengikut Yesus tidak sekedar percaya, tetapi juga mau berjalan bersama dengan Yesus dalam kehinaan dan penderitaannya. Lilin yang dipadamkan menunjukkan bahwa sebagai manusia seringkali kita gagal mewujud nyatakan terang Kristus. Karena itu, mari mengaku dosa di hadapannya. Ya Tuhan, yang mengasihi kami, kata-kata kami masih belum memancarkan terang-Mu. Bahkan ibadah kami sering menjadi sebuah rutinitas saja. Biarlah kami tidak terus tinggal dalam gelap, namun hidup kami dapat memancarkan terang kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada
Berita anugerah dibacakan dari Lukas 17 ayat 3 yang berbunyi demikian. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus mengajak kita semua mengikut perintahnya, dan Ia ingin kita semua mengikutnya tidak karena dipaksa-paksa, apalagi ikut-ikutan. Ayo, ajak orang tua kalian dan semua keluarga menyanyikan "Aku Mau Ikut Tuhan". Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan hadir di dalam pembacaan Alkitab kami, bahkan ketika kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan dibacakan dari Markus 8 ayat 31 sampai dengan 38. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Lalu hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?
Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringinya malaikat-malaikat kudus. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan lakukanlah seturut perintahnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Harga mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara pernah punya tokoh idola kah? Hal apa yang pernah Bapak, Ibu, Saudara lakukan demi menunjukkan bahwa Bapak, Ibu, Saudara ngefans sama sang tokoh idola? Kalau dari anak-anak kelihatan tuh ya, dari baju yang dipakai ada gambar Superman, Batman, ya, yang cewek mungkin suka Princess Elsa, Putri Jasmine, dan lain sebagainya. Beranjak remaja dan pemuda, maka mulailah mengkoleksi album, mencari gambar-gambar tokoh idolanya, mencari pernak-pernik hanya menunjukkan bahwa aku loh fans berat dari idola ini. Bahkan di masa pencarian jati diri, tidak sedikit para remaja dan pemuda akhirnya mengikuti tren dari sang idola, mulai dari gaya berpakaian sampai gaya hidup. Dan kalau Bapak Ibu mencari di pencarian Google, maka ada banyak hal tidak masuk akal yang dilakukan oleh para fans untuk menunjukkan diri mereka pada sang idola. Mulai dari menguntit sang idola, mengeluarkan uang miliaran rupiah hanya untuk ngedit dengan sang idola. Kemudian ada yang mematahkan kaki demi menunjukkan bahwa ia sama seperti sang idola yang mengalami patah hati. Bahkan ada pemberitaan yang mengatakan beberapa fans melakukan bunuh diri ketika mendengar sang tokoh idola meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu, kita bisa memahami perilaku tersebut dilakukan bukan saja untuk mencari perhatian dari sang idola, tapi sesungguhnya mereka sedang menunjukkan kecintaan mereka dan kekaguman mereka pada sang tokoh idola. Pertanyaannya lalu, bagaimana kecintaan dan kekaguman kita pada Yesus? Oleh Yesus, kita tidak hanya dijadikan sekedar fans, tapi Yesus menaruh perhatian penuh pada kita sehingga kita tidak lagi berusaha mencari perhatian dari Yesus. Bahkan kemudian melalui anugerahnya kita mengimani bahwa setiap kita tidak hanya sekedar fans, tapi kita dipanggil menjadi murid-murid Kristus. Dan melalui seluruh pengalaman kehidupan kita, di sanalah kemudian iman dan ketaatan kita diuji. Kecintaan kita pada Tuhan apakah membuat kita berani membayar harga? Kekaguman kita akan kasih-Nya, apakah membuat kita berani berpengharapan di tengah persoalan yang kita alami? Petrus adalah salah satu murid yang memiliki kedekatan dengan Yesus melebihi murid-murid lainnya. Dalam perikop sebelumnya kita melihat bagaimana ketika Yesus bertanya, "Apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus dengan tegas mengatakan, "Engkau adalah Mesias." Sebuah pengakuan yang muncul karena Petrus telah melihat berbagai macam peristiwa ajaib yang dilakukan oleh Yesus, sehingga ia yakin betul bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus oleh Allah. Tapi terjadi kontradiksi.
ketika perikop sebelumnya mengatakan Petrus mengakui Yesus sebagai Sang Mesias, di perikop hari ini Yesus memarahi Petrus oleh karena tindakan Petrus yang menarik dan menegur Yesus sesudah mendengar pemberitaan bahwa Mesias harus mengalami penderitaan, ditolak, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Petrus sama seperti kebanyakan orang Yahudi lainnya yang memiliki pengharapan mesianik bahwa sang tokoh idola Yesus adalah Mesias yang akan membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi, membawa kemenangan dan mengembalikan kejayaan Israel. Bagi Petrus, Yesus bukanlah Mesias yang lemah. Dan itu sudah terbukti ketika ia melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang, bahkan alam pun Yesus mampu meredakan badai. Bagi Petrus, Yesus bukanlah Mesias biasa karena ia Mesias yang diutus Allah, dan Petrus melihat sendiri bahwa di atas gunung Yesus dimuliakan berubah wujud dalam penuh kemuliaan. Bagi Petrus, Mesias memiliki banyak pengikut yang bisa digerakkan untuk melawan penjajah. Dan Petrus melihat sendiri bagaimana orang banyak berbondong-bondong datang mengikut Yesus. Karena apa yang dilihat oleh Petrus? Ia memahami dengan sungguh bahwa Yesus bukan Mesias yang lemah, Mesias yang menderita, Mesias yang akan dibunuh. Melainkan Mesias yang gagah perkasa, Mesias yang mampu menegakkan kembali kejayaan Israel. Dan oleh karena pemahaman itulah, Petrus menarik Yesus, menegurnya karena ia tidak menginginkan hal itu terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari kisah ini kita melihat bahwa yang pertama, kecintaan Petrus pada Yesus membuatnya menjadi egois. Hanya memikirkan diri sendiri dan memikirkan apa yang dimauinya. Yang kedua, kekaguman Petrus pada kuasa Yesus membuat ia buta, membuat ia tidak melihat, gagal memahami bahwa kemuliaan Allah harus dinyatakan melalui jalan penderitaan sengsara. Kedekatan Petrus dengan Yesus tidak serta membuatnya sejalan dan sepemaham dengan karya dan misi Allah. Padahal Nabi Yesaya di dalam kitabnya bernubuat bahwa keselamatan Allah dinyatakan melalui Mesias yang menjalani derita sengsara. Alih-alih memahami, Petrus justru gagal paham dan memaksakan kehendak keinginannya sampai Yesus harus menegur ia dengan keras dengan berkata, "Enyalah iblis, dia bolos, penggoda, penjegal. Sebab engkau memikirkan bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita mau berefleksi dalam perjalanan hidup kita, mungkin iman yang kita miliki kurang lebih sama dengan iman yang dimiliki Petrus dalam pembacaan kita hari ini. Kita cinta pada Tuhan. Kita kagum pada kuasa dan berkat-Nya yang memelihara kehidupan kita. Kita terus membangun relasi dekat dengan Yesus, Tuhan yang kita imani. Tapi ketika tiba di satu titik, Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi. Ketika di satu titik Tuhan mengizinkan membawa kita masuk ke dalam persoalan.
di satu titik ketika Tuhan mengizinkan kita bergumul di dalam pengambilan keputusan yang berat di dalam kehidupan kita. Kita seperti orang yang tidak beriman. Kita gagal paham seperti Petrus yang memahami bahwa Tuhan akan melakukan apa saja yang kita mau, bukan yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita gagal paham seperti Petrus yang memahami bahwa Tuhan akan mengabulkan apapun yang menjadi doa dan permohonan kita. Kita menghendaki Tuhan membawa hidup kita ada di dalam kejayaan, berkecukupan, sehat, punya jabatan tinggi, punya pekerjaan, keluarga kita baik-baik, hidup kita nyaman, tenang, tanpa masalah, dan akhirnya itu membuat kita menolak hidup di dalam penderitaan karena kita menganggap bahwa penderitaan persoalan adalah hukuman dan kutukan dari Allah. Padahal melalui jalan penderitaan, Yesus menyatakan kasih-Nya pada manusia. Itu berarti di dalam dan melalui penderitaan terjadi perjumpaan antara solidaritas Allah yang merangkul dan merengkuh umat-Nya dengan manusia yang membutuhkan kasih dan topangan dari Allah. Dan sejak awal Yesus mengundang para murid, Ia tidak mengundang para murid untuk hidup senang-senang saja. Tapi Ia mengutus para murid untuk masuk dan berkarya di tengah dunia yang memiliki persoalan dan penderitaan. Panggilan dan perutusan itu terangkum di dalam pernyataan Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Itulah harga yang harus dibayar untuk mengikut Yesus. Loh, lah katanya anugerah gratis. Kok sekarang kita harus bayar harga mengikut Yesus? Bapak, Ibu, dan Saudara, saya selalu berkata begini. Anugerah Allah itu gratis dan murah. Tapi bukan berarti anugerah Allah yang gratis dan murah itu adalah anugerah yang murahan. Karena anugerah itu dibayar melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan jangan sampai kita menjadikan anugerah Allah itu menjadi murahan karena kita menolak hidup dalam penyangkalan diri, di dalam memikul salib dan mengikut Yesus. Dan hari ini sebagian besar orang mengalami penderitaan. Anak-anak sekolah punya persoalan dalam belajar online. Para orang tua mumet setengah mati untuk ngajari anak-anak dalam belajarnya. Pemuda-pemudi kesulitan untuk mencari pekerjaan. Banyak perusahaan merumahkan dan mem-PHK karyawannya. Usaha sepi, daya beli masyarakat menurun. Para lansia merasa sepi dan terasing karena ruang gerak mereka dibatasi. Biasanya di momen-momen tertentu mereka bisa kumpul, entah itu di gereja ataupun dikunjungi oleh teman, anak maupun cucu-cucu mereka. Secara psikologi, kita was-was, takut, khawatir dengan banyak hal. Belum lagi ada anggota keluarga yang harus dinyatakan positif COVID-19. Dan berbagai macam persoalan yang terjadi dan dihadapi kita hari ini. Satu hal Ibu Bapak, kita tidak pernah dapat lari dari yang namanya persoalan dan penderitaan. Yang bisa kita lakukan hanyalah bertahan dan berpengharapan. Penderitaan bisa saja menyurutkan iman dan ketaatan kita pada Kristus. Tapi penderitaan
tidak pernah membuat Tuhan berhenti mencintai kita. Saya ulangi, penderitaan memang bisa menyurutkan iman dan ketaatan kita pada Kristus, tapi penderitaan tidak pernah bisa membuat Tuhan berhenti mencintai kita. Dan hal yang tidak boleh dilupakan, panggilan dan tugas perutusan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, itulah harga yang harus kita bayar ketika kita mengaku sebagai murid-murid Kristus. Menyangkal diri berarti tidak mementingkan diri sendiri dan bersedia hidup untuk orang lain. Memikul salib berarti berjalan bersama dengan Yesus menuju Kalvari untuk mewujudkan kasih Allah pada dunia melalui penderitaan. Mengikut Yesus berarti meneladani Yesus dan menghadirkan Yesus dalam laku kehidupan dan diri kita masing-masing. Via Dolorosa, jalan penderitaan, adalah jalan yang menguji kasih, kesetiaan, dan ketaatan kita pada Kristus. Tapi Via Dolorosa adalah juga Via Gaudete, jalan sukacita. Via Dolorosa, jalan penderitaan, juga adalah Via Gaudete, jalan sukacita. Ketika kita mampu merasakan kasih Kristus di dalam hidup kita, dan kita dimampukan membagikan kasih-Nya melalui kehidupan setiap kita. Saat hening untuk kita semua. Amin. Dengan hati yang tertuju pada Tuhan, mari bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan, kami mau bersatu hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mengingat untuk mereka yang saat ini dalam keadaan yang masih sakit, lemah fisik. Kiranya Tuhan, Engkau boleh memberikan kekuatan. Engkau juga menopang kehidupan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang sakit ini. Kami juga mendoakan untuk keluarga yang senantiasa mendampingi. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan yang baik dan sukacita di dalam menjaga merawat keluarga yang sedang sakit. Kami berdoa untuk tim kesehatan, untuk dokter, untuk perawat yang merawat, bahkan untuk obat-obatan dan alat-alat yang digunakan. Kiranya Tuhan juga memberkati. Kami saat ini juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Indonesia ini. Biarlah Tuhan Kau juga boleh memberkati pemerintahan-pemerintahan yang ada. Tuhan sendiri yang boleh turut campur tangan di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan kami,
Dan biarlah kebijakan-kebijakan khususnya di dalam menanggulangi COVID-19 ini boleh benar-benar didasarkan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk saat ini bagaimana pekerja-pekerja yang boleh membantu kesehatan, khususnya para dokter, tim medis yang bekerja untuk menyelesaikan masalah COVID. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh hadir memberikan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana alam yang masih sering terjadi di negara kami Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau juga hadir menghiburkan dan memulihkan keadaan mereka semua. Dan biarlah Tuhan, kami juga memiliki hati untuk boleh membantu, untuk boleh peduli kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan gereja kami dengan segala kegiatan yang ada. Tuhan juga memberkati. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Citraland atau melalui QR Code. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat memberikan persembahan. Kiranya setiap waktu, tenaga dan pikiran yang ada di hidup kami menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita sambil tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhanlah penjaga kita, Tuhanlah naungan kita di sebelah tangan kanan kita. Matahari tidak menyakiti kita pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ia
akan menjaga nyawa kita. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.